Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, masih bersama Salwin Channel. Kita kembali menyapa siswa angkatan ke-31 peserta didik baru tahun 2024 SMA Negeri Titientras Jambi. Setelah melaksanakan MPLS dan pada hari ini mereka pertama kali masuk ke dalam kelas, berkenalan bersama wali kelas dan nanti dilanjutkan dengan proses pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mereka mencari kelas masing-masing. Akhirnya bertemulah kelas mereka. Oke, sahabat Salwin Channel, ini adalah kelas PASE E1 atau kelas 10 E1. Ini daftar namanya, ada 34 satu kelasnya. Dan inilah wajah-wajah anak kita di kelas E1 ini. Mereka mengikuti pembelajaran hari pertama dan baru pertama kali mereka masuk ke dalam kelasnya. Kondisi kelasnya seperti inilah. Ya, satu persatu Bapak Ibu perhatikan di mana putra putri kita berada. Apakah ada di kelas ini? Tidak ada, berarti nanti kita lihat lagi di kelas yang lain. Tetap semangat walaupun mereka sudah melaksanakan kegiatan aktivitas MPLS yang begitu padat, namun sekarang sudah berada di kelas, tentunya sudah siap menerima ilmu dari pamong-pamong mereka. E1. Baik, penonton Salwin Channel, kita beranjak ke kelas E2. Nah, inilah nama-nama daftar nama kelas E2. Dan kita langsung masuk ke dalam ruangan. Kelas 10 E2 seperti inilah ruangannya, tidak jauh berbeda. Barangkali kursi mejanya yang sudah termakan usia, tapi masih bisa untuk digunakan. Karena masuk pertama kali, berkenalan sama wali kelas, nanti ada musyawarah menentukan atau memilih siapa ketua kelas, dipimpin oleh wali kelas masing-masing, dan nanti akan dilengkapi sapra atau keperluan-keperluan yang ada di kelas ini, meliputi barangkali nanti sapu, tong sampah, dan sebagainya. Biasanya akan dimusyawarahkan bersama wali kelas masing-masing tentang keperluan-keperluan di kelasnya masing-masing. Oke, kita saksikan apabila di Liput Salwin Channel mereka selalu mendadadakan tangannya supaya dilihat oleh bapak ibu orang tua. Itu tadi kelas PASE E2. Dan sekarang PASE E3. Ini daftar namanya. Silakan dilihat apakah ada anak-anak kita berada di kelas ini. Dan seperti tadi juga kita langsung masuk ke dalam kelas. Ini kelas yang berbeda dengan yang tadi. E3. Nah, ini wajah-wajahnya. Kita usahakan untuk berpisah duduknya. Yang tadi laki-laki perempuan kiri kanan, ini sepertinya diletakkan di depan siswinya. Memang tergantung kepada wali kelas masing-masing bagaimana mengatur kondisi kelas. Bisa bergantian dalam sepekan posisinya seperti ini, nanti pekan-pekan berikutnya berubah lagi karena wali kelas yang lebih memahami bagaimana mengatur kelas. Bahkan kadang-kadang diatur oleh pamong mata pelajaran yang memberi pelajaran saat itu. Oke Bapak Ibu, beginilah wajah-wajah anak kita yang masih memasuki masa basis baru beberapa hari. Oke, kita pindah ke kelas 10 F4. Maksud kami E4. Nah, ini daftar namanya, silakan dilihat. Nah, ini di dalamnya.
Ya, sepertinya ini yang siswi sebelah kiri, Rizky. kemudian yang siswanya sebelah kanan. Bangun ya Rizky. Ada yang menunduk tuh, kenapa nunduk? Nah, bangun ya. Untuk sementara belum saling mengenal, terutama untuk pamong yang memberikan mata pelajaran, maka dibikinlah nama sementara di atas meja. Siapa nama gurunya? Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat mereka akan memakai pakaian khas Titian Tras. Ini masih menggunakan pakaian SMP MTS asal karena memang pakaian mereka sedang proses penjahitan. Izin sebentar ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat selesai untuk bisa dipakai, maka suasananya akan tambah baru lagi. Ya, Bapak Ibu, sahabat Salon Channel, inilah kelas PASE E4. Tetap semangat anak-anak kita mengikuti proses pembelajaran di hari pertama. Kita beranjak ke PASE E5. Silakan disimak daftar namanya. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu ada di kelas ini. Jumlahnya sama 34. Nah, yang di bawah itu adalah wali kelas. Nah, ini bukan wali kelas, mereka sudah belajar dengan pamong mata pelajaran yang lain. Kita simak sebentar. Setelah itu saya nggak terima lagi ada bertanya-tanya. Setelah itu kita mulai belajar. Ya, Bu Justina ini ngajar kimia, tapi juga mahir berbahasa Inggris, sehingga pengantar proses pembelajaran beliau selalu menggunakan bahasa Inggris. Dan ini di teras audiovisual, tidak menggunakan kelas, tapi di ruang luar, di luar kelas, tepatnya di teras audiovisual. Karena kita memiliki halaman yang luas, pekarangan yang hampir 12 hektar, dan banyak sekali tempat-tempat belajar, bukan hanya di dalam kelas tapi juga di pekarangan-pekarangan sekolah. Ini salah satu contohnya supaya tidak membuat jenuh anak-anak didik kita, maka pamong atau majelis guru diberi keleluasaan untuk mengajar dimanapun. Salah satu penerapan kurikulum merdeka kelas E5. Oke sahabat Salon Channel, kita beranjak ke PASE E6 kelas 10 E6. Ini daftar namanya, silakan disimak, juga 34. Ada wali kelasnya di bagian bawah sekali. Nah, ini kondisi kelas E6. Nah, mereka sudah belajar dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hari pertama belajar masuk pukul 7 sudah berada di kelas pagi, jam 12 hingga pukul 13 istirahat, makan siang, sholat, kemudian pukul 13 hingga pukul 16 kembali berada di kelas untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi setelah pukul 16 baru mereka istirahat setelah sholat asar berjamaah di masjid. Oke, kita beranjak ke kelas E7. Ini nama-nama peserta didik kita yang berada di kelas E7. Ya, ada wali kelas di sana. Penentuan rombongan belajar ini dilakukan secara acak. Nah, tidak dikelompok-kelompokkan secara khusus, tapi secara acak saja. Dan membarulah di sini anak-anak kita dari 11 kabupaten kota dalam provinsi Jambi ditambah dengan provinsi-provinsi lain. Oke, kelas E7. Ini wali kelasnya, Ibu Suri. Dan terakhir ada kelas PASE E8. Ini daftar nama-namanya beserta wali kelas. Kita coba masuk ke dalam. Nah, ini wajah-wajah kelas 10 E8. Ya, masih polos wajah-wajah mereka. Kita saksikan, masih tegang sepertinya suasananya nih. Harap dimaklumi saja, beginilah keadaan
anak-anak kita di hari pertama ini. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal memacu mereka untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.